nisan lo tuh lo mau Lucinta Luna atau Muhammad Fattah? Rasa kayaknya nggak lengkap gitu, kayak nggak tenang aja hidup, berarti ya Allah masih sayang sama dia. Betapa gue tuh harus memberanikan dari hal-hal kecil dulu. Setuju. Oke guys, semuanya berjumpa lagi dengan saya Verio Channel. Langsung aja, kali ini kita mau ngebahas siapa sih yang nggak kenal Lucinta Luna alias Muhammad Fattah alias Lucinta Luna alias Muhammad Fattah. Udahlah seperti itu. Jadi Lucinta Luna ini dia itu pengen kembali ke kodratnya. Lucinta Luna ini depresi karena selalu dibully. Dia itu menjadi sosok transgender, lebih tepatnya itu. Dan kita lihat seperti apa perjalanan Lucinta Luna sampai dia itu benar-benar ingin bertobat. Bosku, kita saksikan bosku. Udah operasi, dia kan kayak gini. Pokoknya gue maunya yang megang badan gue tuh perempuan. Kalau saya meninggal, di Gue nisan maunya harus yang ada megang nama badan gue Muhammad laki Fattah. nggak apa-apa. Nah lu tuh nanti kalau lu meninggal, lu mau di nisan lo tuh lo mau Lucinta Luna atau Muhammad Fattah? Kembali ke kodrat Muhammad Fattah. Meskipun udah ganti identitas Ayu Putri, tapi tetap kalau misalnya meninggal, ya nisannya Muhammad Fattah Kakak udah ngomong ke orang? bin Muntoha. Kenapa? Udah dititipin ke orang? Enggak, ini aku baru ngomong sekarang. Wow. Karena kan aku udah jauh dari Baru ngomong sekarang. Muhammad Fattah Bin. bin Muntoha. Muntoha. Haji Muntoha. Ya, saya berharap semoga dengan tayangan ini buat teman-teman mungkin yang mau melakukan perubahan bisa memikirkan kembali Iya. bahwa yang paling utama itu kesiapan. Ya guys, jadi masih banyak lagi guys, masih banyak lagi, dan ini dari seseorang guys. Bilang begini. Lucinta Luna tobat. Intinya, selagi matahari belum terbit dari barat, selagi lo masih bisa bernafas, selagi tulisan di dalam Al-Quran itu belum hilang, kalau lo mau bertobat, kalau lo mau kembali ke Allah, ya udah kembali aja, nggak usah banyak mikir. Kalau dibandingin ya, dulu gue sempat ateis beberapa tahun, dan gue nggak percaya sama namanya Allah, sama yang namanya Tuhan. Terus gue kembali lagi. Sedangkan Lucinta Luna, dia tuh sempat bilang bahwasannya dia udah lama tidak melakukan ibadah. Terlebih saat dia itu udah melakukan operasi kelamin. Betul. Tetapi selama dia hidup, seenggaknya dia masih percaya dengan Allah. Kalau bisa dibandingin siapa yang lebih parah di antara gue dengan dia. Kalau gue berpikir ya, yang menentukan itu siapa yang lebih parah, itu adalah Tuhan, itu adalah Allah. Gue merasa ketika waktu gue masih tersesat dan Allah memang memberikan rasa kegelisahan, rasa kekosongan dalam hati aku, berarti Allah itu masih peduli sama aku, masih memberikan harapan ke aku, masih sayang intinya. Sama kayak Lucinta Luna, ketika Allah masih memberikan rasa kegelisahan di hatinya dia, rasa kesepian, Luar rasa biasa kekosongan, bos. rasa kayaknya nggak lengkap gitu, kayak nggak tenang aja hidup, berarti ya Allah masih sayang sama dia. Berarti dia adalah salah satu makhluk pilihan dari Allah yang masih diajak untuk kembali ke jalannya. Dan gue sendiri jujur, pada saat gue kembali ke Allah dan setelah gue lama nggak percaya sama Tuhan, gue merasa awal-awalnya underestimate ya. Gue merasa kayaknya apakah Allah akan membuat hidup gue lebih mudah, apakah Allah akan menerima pertobatan gue dengan yang sangat-sangat tidak sempurna ini, walaupun sampai sekarang ya. Tapi gue merasa dengan gue berdoa, terus banyak harapan-harapan gue, doa-doa gue yang dikabulkan, terus dengan gue merasakan the powerful of salawat dan bismillah, dan 5 ayat utama dalam Islam, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sama Anas. Iya. Dan gue merasa ya insya Allah pertobatan gue itu diterima. Dan Amin. untuk Lucinta Luna, ya semangat. Dan intinya yang kayak gue bilang tadi, selama kita masih bisa bernafas, selama matahari masih belum terbit di barat, selama tulisan-tulisan di dalam Quran itu belum hilang, gaspol kalau lo mau balik ke Allah, gaspol. Yang lebih parah apa? Ketika hidup lo tuh dibuat mulus-mulus aja, ketika hidup lo dibuat bahagia aja, tetapi lo nggak pernah ibadah ke Allah, lo nggak dekat ke Tuhan, tapi hidup lo tuh mulus-mulus aja, lo nggak pernah ditegur, nah itu lebih bahaya. iya. Itu menandakan bahwasannya Allah itu udah kayaknya nggak peduli lagi sama hidup lo. Dan gue merasa
sangat bersyukur ketika gue sekarang misalnya gue udah tobat ya, Hmm. terus gue agak jauh dari Allah, gue udah jarang ibadah, tapi ketika Allah memberikan rasa kegelisahan dalam hati aku, bukan rasa ketenangan, berarti ya Allah masih ngajak nih, yuk balik lagi. Luar biasa, luar biasa. Semoga Lucinta Luna bisa untuk terus menjadi Muhammad Fathah, bukan menjadi Lucinta Luna lagi. Ini ada video lagi, coba kita lihat guys. Artis Lucinta Luna capek dihujat ingin bertaubat saja. Video sedih miliknya viral karena ia mengaku ingin berhenti bersandiwara serta mau pulang ke kodrat awal sebagai laki-laki sejati seperti dahulu kala. Kira-kira ini settingan atau beneran sedih? Coba komen ya. Ya kita lihat saja bersama-sama kira-kira settingan atau sedih, yang pasti yang tahu hanya Muhammad Fathahnya sendiri. Bukan orang lain yang menghina nanti ininya bagaimana. Ya kan? Ininya itu gimana tuh gini. Kita tidak bisa menghakimi bos. Kita tidak boleh menghakimi, menghujat, itu tidak boleh. Kalau kata saya, nih saya bukan ustadz, bukan apa, tapi itu tidak boleh. Yang berhak menghakimi itu nanti pada saat amal ibadahnya di akhirat nanti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, bukan kita sebagai manusia. Kita hanya bisa ya, kalau memang ada orang yang ingin bertobat ke kodratnya, ya kita syukurin, alhamdulillah. Kita doain dia yang baik-baik. Begitu bosku. Dan ini ada lagi guys, video harapan Lucinta Terakhir Luna. ya, jika hari ini adalah hari terakhir hidup saya, apa yang mau kamu lakukan? Terakhir hidup saya mau berubah, kembali ke kodrat, tolong bantu saya. Amin. Tolong bimbing saya. Amin. Tolong jangan hujat saya, dicintai, saya pengen disupport, tutup sosial media. Dan aku berharap semoga tempat itu bisa membawa ketenangan yang paling utama. Amin. Masya Allah. Membawa kesempatan untuk hidup. Amin, Masya Allah. Membawa suasana yang lebih bahagia. Amin. Karena yang tahu diri kita bahagia atau enggak cuma diri kita sendiri. Cuma diri kita sendiri. Amin, amin. Betul, betul Bang Ivan. Betul, betul sekali. Lalu kita tengok guys. Pengen gedein otot guru Lucinta Luna lagi. guru aduh gini doang sama banget dia ototnya masih kecil banget aduh males lah guru ayo lebih lagi lah, ini masih enteng banget Bisa diem nggak? Gue juga lagi bikin maskulin badan gua. Iya nggak? Mana sih gua juga? Gimana sih buat bantuin gua kan? Lucinta Luna nge-gym guys. Terus ini ada lagi guys. Banyak guys. Sekarang dicinta ini kan viral banget, dia tuh jadi cowok ya. Dan kamu sih kamu cowok nggak sih? Aku masih nggak Bukan pernah. jadi cowok, gue lagi mulai beradaptasi. Ya mungkin pada saat waktu gue di Korea kan, gue kayak ada dapet apa ya? Hidayah. Bukan bisikan, bukan hidayah juga. Ya, gue mah nggak mau halu-halu, udah nggak mau drama-drama lagi. Iya. Nggak tahu kepikiran karena gue udah puluhan tahun nggak pernah sholat. Sudah puluhan tahun tidak pernah sholat. Apapun itu penyimpangan ya kan. Jadi ya Kayak apa batin salah? gitu loh. Iya, gue belum selesai ngomong, cowok tunggu kayak lu ngomong. Tadi dulu gue ngomong dulu gitu. Kenapa gue bisa memutuskan udahlah gue extend aja lah di Korea. Gue pengen nyobain ngerasain gitu loh. Karena di Korea itu kan negara yang bener-bener bagi gue ya tentram, meskipun lagi ada konflik tentang pertengkaran antara netizen Korea sama Indonesia, tapi bagi gue sih teman-teman gue sana maklumin keadaan gue. Dan apa salahnya gitu, kan agamaku muslim. Dan gue tuh punya tiba-tiba ada itikat niat gitu loh. Gue beli sarung gue beli sajadah, gue beli peci. Ya, gue beli baju. Oh, jadi dengan sendirinya datang niat, yaitu ada teguran guys, ada hidayah dari Allah. Luar biasa ya. Masya Allah. Ini ada lagi guys. Nanti kita lihat perubahan Lucinta Luna. Aku Seperti tuh apa. udah 10 tahun nggak pernah sholat. Ya, sholat apapun. Maksud bukan sholat apapun. Oke. Kalau sholat yang wajib, ya aku nggak mungkin lah ngasih tahu. Tapi kalau Ya. untuk sholat kayak hari raya, Idul Adha, ya. Idul Fitri, itu kan aku kan belum pernah.
dan kalau aku ziarah pun juga selalu pakai baju yang nggak sesuai dengan kodrat. Oh, Jadi iya. gimana sih supaya aku tuh nggak dihujat tapi hidupku tenang, tentram, damai. Makanya aku memberanikan diri, tapi beraninya aku di luar negeri. Oke. Gitu. Dan pas pada saat momennya Idul Fitri itu kan gue kayak pengen lah sholat di bagian soft laki-laki sesuai dengan kodrat, meskipun gue udah legal semuanya, udah berbentuk seperti ini. Gue ngelakuin dari hal terkecil itu, keberanian terkecil itu, nggak mau dihujat, tapi semua orang mendukung. Dan semua orang tuh kayak pengen bikin gue tuh bener-bener Kembali. ayo kembali. Ya nggak semudah itu sebetulnya. Nggak semudah itu, tapi insya Allah semua masyarakat, semua orang yang ada di sekeliling Lucinta Luna alias Muhammad Fattah alias Lucinta Luna, soalnya dia jadi namanya nama apa nih? Pengennya sih Muhammad Fattah, kita panggil aja Muhammad Fattah ya guys. Muhammad Fattah, insya Allah semua dan semua kalangan itu, mau netizen, mau dunia maya, semuanya mensupport dan mendoakan Muhammad Fattah kembali ke kodratnya. Amin ya robbal alamin. Kita lihat pas di sini guys. Tengok guys. Lelah dihujat netizen, Lucinta Luna akui sering nangis hingga rutin ke psikiater. Ngeri nggak? Saat tampil di podcast Ivan Gunawan, Lucinta mencurahkan isi hatinya. Ia mengaku lelah karena terus dituntut menjadi sosok yang sempurna di mata netizen. Di balik penampilannya yang selalu terlihat ceria, Lucinta Luna ternyata menyimpan beban mental yang sangat berat. Ia mengaku tidak pernah benar-benar menjalani hidup dengan tenang. Iya kan? Gila nggak tuh? Lalu ia juga mengaku tekanan untuk tampil sempurna membuatnya berkali-kali menjalani operasi plastik. Bahkan jumlahnya sudah puluhan kali. Meski ia sadar hal itu tidak akan membuatnya benar-benar puas. Dia sadar. Luar biasa. Dan ini ada lagi guys, penjelasan Lucinta Luna terkait pas Lucinta Luna datang ke makam keluarganya. Jadi Lucinta Luna pada saat itu, kalau nggak salah nih, Lucinta Luna berpakaian yang memang laki-laki menjadi Muhammad Fattah. Dan itu kata Lucinta Luna dari hal-hal terkecil. Kita lihat aja guys, seperti apa. Dan yang di konten gue tuh waktu gue kuburan itu gue sebetulnya bukan menghina ya, bukan. Ini kesadaran gue selama ini ya, kalau gue menelaah tahun kemarin, kalau kuburan pakaian wanita, dulu orang pada bilang, ma abah lu begini, kok yang datang si Lucinta Luna istrinya Fattah gini. Coba lu di posisi gue, dan gue mulai memunculkan keberanian itu, datang ke situ, bukan niat konten, tapi niat menunjukkan ke kalian semua betapa gue tuh harus memberanikan dari hal-hal kecil dulu. Setuju. Ini maghrib loh. Emang masih, udahlah. Itu masing-masing aja gitu. Jangan terlalu kayak gimana. Sabar. Gue begini aja masih dihujat loh. Tapi gue berusaha lapang dada. Apa yang gue lakuin selalu kayak gini. Gak ada habis-habisnya, percuma lah lu begini, percuma lu begini, kondisi begini, udah terlanjur begini. Sabar. Bukan lu yang masukin gue surga. Iya. Gue begini pengen yang lebih baik lagi, tau nggak? Sabar, Muhammad Fattah, sabar. Jadi begitu guys, dan semoga ya Muhammad Fattah itu sudah tobat nasuhannya, benar-benar tobat nasuha, dan segala perbuatan yang terdahulu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada lagi guys. Lu pakai bantuan psikiater nggak untuk Psikiater 4 tahun gue pakai 4 psikiater tahun di rumah sakit. Jadi Dan makanya sempet aku tuh pengen direhab gitu, maksudnya biar direhab supaya aku tuh nggak terlalu, aku tuh orangnya gimana ya, penasaran. Tapi nggak mau ngelihat komen netizen, tapi penasaran. Oh gitu. Jadi dia tuh nggak mau lihat komentar, tapi kepo, penasaran, yang akhirnya jadi beban mentalnya sendiri. Selama 4 tahun dia pakai jasa psikiater. Luar biasa. Kita lihat perubahan Lucinta Luna dari muda sampai sekarang. Transformasinya guys. Oke.
Wih, cantik juga ya. Tuh guys, perubahan Muhammad Fattah menjadi Lucinta Luna. Seperti itu. Dan ini luar biasa nih. Ada mas-mas yang memang dia itu support dan menyadarkan kita semua agar jangan menghujat orang yang memang sudah jalan di jalannya. Seperti ini. Lucinta Luna taubatnya adalah sebuah gimmick. No, saya nggak tahu Bang Muhammad Fattah ini gimmick atau enggaknya. Tapi berubahnya beliau menjadi pro kontra antara para netizen. Betul. Sedikit orang yang mendukungnya ketika dia berubah. Bahkan para ustadz yang dulu dengerin guys, tentang keburukannya pun sedikit tanggapan untuk merangkul maupun mendukungnya. Terus ada yang ngomong itu fefeknya gimana, itu neneknya gimana, bla bla bla. Ngapain kau urusi fefek orang? Kok kau pula yang jadi Tuhan untuk orang lain? La takun qadiyan ala taubati ghairik. Jangan jadi hakim atas taubatnya orang lain. Fa anta lasta rabban wa la ta'lamu ma fil qulub. Kamu bukan Tuhan dan kamu tidak tahu isi hati orang lain. Innallaha yaghfiru ad-dunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Justru kita senang, kita happy, dukung orang yang ingin berubah lebih baik. Semua kita pasti pernah punya pengalaman pahit dalam hidupnya. Ujian yang kita nggak bisa berkata apapun, bahkan apa yang dirasakan oleh Kak Muhammad Fattah ini. Al-ibrah bikamalan nihayat la binaqsal bidayah. Yang dinilai adalah akhir yang baik, bukan buruknya masa lalu. Untuk Bang Muhammad Fattah, tetap semangat, teruslah bersujud walau belum terwujud. Angkat tangan biar Allah yang turun tangan. Dan buat kalian teman-teman, boleh jadi seorang influencer yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi pengaruh besar, bahkan orang-orang pun bertaubat gara-gara ini orang. Boleh jadi Allah lapangkan surga duluan buat dia. Amin. Baik dengan ketikan, baik dengan hati, baik dengan hasad apapun. Ternyata kita yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, jangan sampai. Itu kata-kata endingnya guys. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi Lucinta Luna itu mendapatkan surga di akhirat nanti. Sedangkan kita yang mencibir habis-habisan nih, yang mengvonis Lucinta Luna, yang menghujat Lucinta Luna, ternyata kita sendiri yang masuk ke lubang neraka. Jangan sampai itu terjadi. Betul bang, betul sekali bang. Luar biasa. Jadi sekian dulu akhir perjumpaan kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, tapi video reaction ini mengajarkan kita semua agar bijak dalam berkomentar. Jangan saling membuli. Ada orang yang ingin tobat, kita support, kita dukung. Semoga dia benar-benar tobatnya. Oke guys, yang belum punya kerjaan semoga cepat dapat panggilan kerjaan. Yang belum punya jodoh semoga mendapatkan jodoh yang ganteng, yang cantik, yang sesuai keinginan, yang sayang sama keluarga. Yang sedang dalam perjalanan jauh semoga dilancarkan, selamat dunia akhiratnya. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan luru mangsa, manusia luru rezeki. Dadah, assalamualaikum.